Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Menurunkan berat badan tentu keinginan semua orang ketika berat badannya berlebih ataupun gemuk ya. Agar berat badannya ideal, agar berat badannya lebih langsing ya. Jadi tubuh lebih sehat. Kemudian dengan mengatur makanan ya, memilih-milih jenis makanan ya, olahraga dan tentu mengurangi porsi. Nah, tetapi ada salah satu lagi ya, faktor yang bisa menyebabkan teman-teman dietnya itu gagal. Apa sih? Itu adalah gaya makan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 gaya makan yang bisa menyebabkan diet teman-teman gagal ataupun 6 gaya makan yang menyebabkan berat badan teman-teman bisa bertambah gemuk. Gaya makan sangat berpengaruh juga terhadap kenaikan berat badan, terhadap penurunan berat badan ya. Jadi jangan dianggap gaya makan itu tidak ada pengaruhnya. Karena banyak orang yang gagal diet karena gaya makannya. Jadi istilahnya itu dia dikalahkan oleh gaya makannya sendiri sehingga dietnya jadi gagal. Gaya makan yang menggagalkan dia diantaranya yang pertama adalah emotional eater. Nah, jadi ketika perubahan emosi terjadi, dia cenderung akan makan. Misalkan ketika teman-teman sedang sedih ataupun sedang marah ya, itu solusinya adalah dengan makan. Ketika makan teman-teman akan merasa nyaman ya. Ketika makan teman-teman akan merasa senang, akan merasa happy. Nah, apalagi misalkan teman-teman sedang depresi, sedang kecewa ya. Kemudian teman-teman melampiaskannya itu dengan makan banyak ya, makan kesukaan ataupun makan berlebih. Nah, kalau seandainya teman-teman termasuk yang seperti ini ketika ada perubahan emosi makan ya, jadi solusinya makan ya, teman-teman termasuk orang yang emotional eater. Kalau seperti ini tentu berat badan teman-teman akan bertambah semakin naik ya. Yang sedang diet tentu dietnya akan gagal. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya, ketika teman-teman mengalami perubahan emosi ya, itu carilah pelampiasan lain ataupun solusi lain. Jangan solusinya makan. Yang tadinya makan jadi enak ya jangan lagi. Misalkan teman-teman bisa menonton televisi, bisa olahraga, bisa jalan-jalan, bisa refreshing, ataupun teman-teman untuk menjaga emosinya supaya emosinya tetap stabil. Nah, jadi dengan begini ini merupakan solusi yang paling aman, yang paling efektif. Yang kedua adalah habitual eater. Nah, jadi dalam mengubah pola makan, dalam mengubah makanan, nah ini merupakan hal yang sulit kalau seandainya sudah menjadi kebiasaan. Nah, misalkan teman-teman sudah terbiasa mengkonsumsi junk food ya. Nah, ini akan lebih sulit ya untuk mengubahnya. Ketika teman-teman diet, itu biasanya hari ini saya akan makan junk food untuk terakhir kalinya. Wah, seperti itu ya, seperti drama kan. Kemudian besoknya, ini hari ini aja lah saya makan ini junk foodnya, besok enggak lagi. Ya seperti itu terus berlangsung ya sampai enggak jadi diet ujung-ujungnya ya. Tiba-tiba berat badannya makin naik. Nah, kalau teman-teman terbiasa mengingkari ya, karena kebiasaan tentu dietnya akan gagal ya, akan sulit. Karena gaya makan teman-teman seperti itu ya. Berjanji terus, janji terus tapi tidak pernah terrealisasi. Jadi solusinya bagaimana, Dok? Ya solusinya dengan ada orang yang mengingatkan kita. Jangan makan itu ya. Seperti itu kita akan tersadar. Ataupun yang kedua adalah dengan mencatat makanan tersebut. Dalam arti mencatat makanan tersebut, kita catat makanan kita setiap harinya apa dan apa yang ingin kita makan. Nah, jadi dengan seperti itu kita akan sadar diri. Ya, mudah-mudahan sadar diri ketika kita melihat catatan, oh kita pagi mau makan ini, siang mau makan ini, ya malam mau makan ini. Nah, begitu juga ya. Ataupun teman-teman mencatat, saya tadi sudah makan ini, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu cara ya untuk melawan diri kita sendiri, untuk mengingatkan diri kita sendiri supaya kita tidak terjadi yang tadi ya, habitual eater tadi ya. Jadi kalau terus seperti itu ya dietnya nggak pernah sukses.
Yang ketiga, external eater. Nah, jadi ketika teman-teman sedang diet ya, kebetulan tidak lapar, bukan kebetulan lapar, kebetulan tidak lapar, keluar rumah, jalan-jalan ya, kemudian ketemu makanan kesukaan ataupun makanan yang rasanya enak sekali kalau dibeli nih, ini kalau dimakan kayaknya enak nih. Wah, ini makannya seperti ini enak nih. Akhirnya dibeli ya, dibeli kemudian dimakan. Nah, ini yang disebut dengan external eater. Jadi ada faktor eksternal ya, ada faktor dari luar. Nah, kemudian setelah dibeli ya, dimakan. Nah, teman-teman berpikir lagi, wah ini kalau seandainya yang itu dibeli, ketemu lagi nih makanan yang enak lagi ya, yang pengen dimakan. Akhirnya seperti itu. Kemudian misalkan lagi nih, misalkan teman-teman sedang jalan keluar ya, janjian ketemuan dengan teman-teman yang lain ya. Nah, kemudian ditraktir ya, padahal teman-teman sedang tidak lapar. Nah, karena teman-teman tidak enak, ataupun kemudian teman-teman jadi lapar ya karena ditraktir, ya teman-teman akhirnya makan makanan yang ditraktir tersebut. Makan banyak, nambah ya, berhubung ditraktir mau yang ini, mau yang itu ya, akhirnya berat badannya naik ya, bukannya turun. Nah, itulah yang menggagalkan diet teman-teman. Jadi, untuk mensiasatinya bagaimana? Ya, teman-teman memang harus waspada ketika teman-teman keluar rumah ya. Teman-teman ingat tujuan awalnya apa. Mau keluar rumah, mau jalan, mau beli sabun misalkan ya. Ya beli sabun ya, jangan mampir ke sana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kemudian ketika teman-teman ngumpul-ngumpul ya, niatnya ya pingin silaturahmi saja misalkan. Jangan ketika ditraktir ya, ataupun ketika ngumpul duduk di tempat makan jadi lapar. Ya, itulah yang menggagalkan diet teman-teman. Yang keempat, critical eater. Nah, jadi dia sebenarnya sedang diet ya, tahu pola makan yang sehat bagaimana, aturannya bagaimana. Nah, tapi ketika tiba-tiba dia merasa jenuh, bosan, kemudian pingin libur ya, dietnya libur dulu lah. Nah, setelah dia libur tersebut ya, dia makannya tidak terkontrol, barbar, balas dendam, semua yang tidak dimakan akhirnya dimakan, semua yang tadinya dilarang akhirnya dibeli, dimakan. Nah, sehingga ia menyebabkan dietnya gagal karena lepas kontrol, lepas kendali. Selama ini makan makanan sehat, selama ini diet, ketika tercicip makanan yang enak, yang tidak sehat, lupa diri, akhirnya lepas kontrol. Dan akhirnya ya, selama ini pola hidup sehat, pola makan sehat, diet yang dia jalani akhirnya sia-sia karena lepas kontrol tadi ya. Karena dia tidak bisa mengontrol ketika dia sedang katanya libur. Yang kelima, sensual eater. Nah, ketika orang memiliki sensasi yang berlebihan ketika makan, nah ini kacau juga ya. Misalkan dia terlalu menghayati makanan, dia setiap gigitan, tiap kunyahan ya, kadang dia misalkan dihidangkan porsi yang banyak, ya dihabiskan karena tak rugi, sayang ya. Nah, jadi dia tidak memakai porsi diet. Nah, kemudian misalkan nih teman-teman sedang ngumpul-ngumpul, di meja ada banyak makanan, kemudian dia berpikir, wah ini kalau nggak dihabiskan sayang nih, mubazir nih, akhirnya dihabiskan semua, padahal yang lain makannya cuma mencicipi ya, dan akhirnya dia sendiri yang makan berlebihan. Kalau seperti ini tentu dietnya akan gagal ya, berat badan pasti akan naik ya, sia-sia ya program dietnya. Jadi solusinya bagaimana? Ya itu tadi ya, porsi makannya ya harus disesuaikan dengan porsi diet, ambil sedikit saja, jangan berlebihan. Walaupun makanannya enak, jangan nambah lagi ya. Wah ini sayang nih kayaknya kalau nggak habis nih. Ya jangan seperti itu. Berpikirlah sewajarnya saja. Yang keenam, energi eater. Nah, jadi dia begitu berenergi ya, misalkan melakukan aktivitas fisik. Wah ini tadi saya sudah olahraga sebentar nih. Nah, jadi kalau saya makan ini nggak apa-apa nih. Wah tadi saya sudah lari sekian menit nih. Jadi saya kalau makan banyak dikit nggak apa-apa. Dan akhirnya makannya lebih banyak daripada energi yang keluar. Ya seperti itu ya. Kalau seandainya asupannya lebih banyak ketimbang yang dibakar atau terpakai, tentu berat badan akan bertambah. Tentu dietnya akan gagal. Nah, jadi jangan pernah berpikir kalau melakukan aktivitas fisik, melakukan olahraga untuk menggantinya. Jadi sesuaikanlah dengan porsi yang sedang dijalani, porsi diet ya. Jangan tiba-tiba, oh saya sudah lari setengah jam nih, jadi saya kalau makan nasi 2 piring nggak apa-apa nih, karena tadi udah olahraga. Banyak orang yang berpikir seperti itu kan. Ini paling sering nih.
Teman-teman berpikir tadi udah olahraga 10 menit, jadi kalau makan banyak hari ini nggak apa-apa. Padahal makan banyaknya dia dari pagi, siang, malam ya. Akhirnya asupannya berlebih dan dietnya gagal. Setelah dietnya gagal, dia frustasi. Wah, kayaknya saya nggak bakal diet nih, nggak bakat diet nih. Jadi akhirnya sia-sia semua. Oke teman-teman, itu tadi 6 gaya makan yang sering menggagalkan diet ya. Ketika teman-teman diet, teman-teman memiliki 6 gaya makan tersebut, ya dietnya pasti gagal ya. Itu nggak akan berhasil, dietnya akan sia-sia. Oke, pahami 6 gaya tersebut. Kalau teman-teman ada salah satunya, silakan pilih solusinya bagaimana. Sudah saya jelaskan bagaimana solusinya supaya tidak terjadi hal tersebut. Semoga diet teman-teman berhasil, semoga berat badannya ideal, semoga kita semua selalu sehat. Amin. Jangan lupa di like, di share, dan komen di video ini ya tentang pengalaman ataupun gaya makan teman-teman di rumah bagaimana. Atau belum ada yang saya sebutkan, silakan ditulis. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.